Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Di awal-awal video tadi kalian sudah lihat sekilas penampakan dari custom ROM ini ya. Ini adalah Havok yang dimodif sama Kang Jaki. Ini dia Havok OS V4.16 unofficial buat Android 11 ya. Nanti untuk link downloadnya kalian bisa klik yang ada di deskripsi, dicari aja. Dan untuk penampakan sekilas yang nampak di awal-awal tadi ya biasa aja, dan ada beberapa aplikasi yang sudah aku hapus pakai trik lewat sistem, tapi ya nggak begitu ngaruh sih walaupun udah dihapus. Yang pertama aku mau bahas soal kameranya dulu. Untuk kamera ini overall nggak ada masalah, berfungsi normal. Tapi untuk kamera sound ini walaupun sudah kita disable, dia masih bunyi, tapi bunyinya nggak keras ya, nggak kencang bunyinya. Dan yang kedua, di bagian menunya ini nggak ada fitur fingerprint shooter, nggak bisa jepret sambil jepret pakai sidik jari, itu nggak ada fiturnya ya di sini. Kemudian di bagian video ini untuk time lapse sama slow motion berfungsi normal. Kemudian di bagian settingnya itu nggak ada image stabilization, dan video quality-nya sudah support 4K dan 60 fps. Untuk yang lain-lain mulai dari foto, potret, square, panorama ini nggak ada kendala. Next, kemudian untuk Magis yang aku pakai seperti biasa versi 23.0, dan untuk safety netnya aman, tercentang dua-duanya. Kemudian di bagian Play Store kita cek dulu apakah sudah tersertifikasi, dan kalian bisa lihat device is certified ya, artinya sudah tersertifikasi. Kemudian yang unik di custom ROM ini adalah dia itu pakai kernel extended ya, kernel yang jarang dapat performa bagus. Itu waktu aku tes hasil skor Antutunya ternyata lumayan oke ya, pakai extended 150.000 sekian, ini udah bagus banget untuk extended ya. Kemudian untuk hasil CPU torchnya itu juga lumayan keren guys, walaupun ada penurunan di belakang-belakangnya, tapi menurutku ini udah stabil banget. Dan kalian bisa lihat maksimal CPU clocknya, ternyata ini bukan overclock ya, bukan kernel OC, dan hasilnya emang luar biasa, ini bagus. Dipakai buat main game juga hampir mirip-mirip sama Magnus yang kemarin aku bilang enak banget di video sebelumnya ya, di pojok kanan atas ini, nanti kalian bisa cek sendiri. Oke, next kemudian kita langsung masuk bagian setting. Di bagian setting ini network dan internet kita cek dulu. Private network tipe sudah banyak pilihannya. Kemudian di bagian bawahnya ini nggak ada menu yang spesial, nggak ada yang aneh. Untuk hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN. Kemudian di bawahnya ada configuration center, kalian bisa atur mulai dari status bar, untuk icon-icon logo dan sebagainya. Nah, perasaan untuk bagian ini pasti sudah paham ya. Termasuk di bagian quick setting, ini buat ngatur tampilan quick setting ini berapa baris dan berapa subnya, ini macamnya apa aja itu kalian bisa atur di bagian quick setting ini guys. Nah, ini mulai dari kolom, rows dan seterusnya. Kemudian ada lock screen, kalian bisa atur double tap, dan by the way untuk double tap to sleep ini pengaturannya ada sekitar 4 ya sejauh ini yang aku tahu. Nanti bakalan aku tunjukin satu persatu. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua ada ambient display. Nah, ini dia ada double tap lagi di bagian sini ya, ini sudah yang kedua. Kemudian ada button dan navigasi, kalian bisa swipe atau bisa tuker tombol back sama tombol resign di bagian sini ya. Kemudian ada menu gestur, kalian bisa atur power menu. Untuk aktifin advance rebootnya ada di sini. Kemudian ke notifikasi, kalian bisa atur-atur di sini. Terus ada screen, ada media. Untuk medianya ini bisa nampilin kayak pulsa ya, ini di menu lock screen kalau nggak salah. Nah, kalian bisa atur di bagian ini ya, mau ditaruh di lock screen atau di keduanya, kalian bisa atur di bagian sini dulu biar nanti bisa muncul di navibar atau di menu lock screennya. Kemudian untuk miscellaneous ada game mode. Gaming modenya ini masih terbilang standar ya, seperti ini biasa aja, tapi kalau aku lebih suka ini aku offin aja. Di bawahnya ada menu baterai, dan untuk penggunaan baterai ini menurutku masih lumayan standar lah untuk penggunaan baterainya. Kemudian untuk menu display ini masih normal, wajar, standar kayak biasa.
Untuk wallpapernya nggak banyak pilihan. Terus untuk lock screennya kalian bisa atur di sebelah sini. Untuk tap to wake ini ada pengaturannya lagi di sini ya, lumayan. Kemudian untuk sound paling bawah ada Mi Sound Enhancer-nya juga. Terus untuk storage sistem kebaca 11 GB. Next di bagian security cuman ada pin, fingerprint sama smart lock, jadi nggak ada face unlock sama app locker. Kemudian di menu sistem untuk bahasanya sudah ada bahasa Indonesia. Di bagian developer option kita cek di running services. Untuk free RAM-nya ini kebaca 1,9, jadi menurutku untuk RAM 3 GB ini sangat ramah sekali guys, masih bisa ngatasi. Kemudian untuk quick settingnya itu menunya standar, tapi terbilang banyak banget ya, masih lengkap lah. Di bawahnya masih banyak, tapi karena aku rasa nggak begitu penting, nggak begitu butuh, jadi aku taruh di bawah aja. Dan waktu kita coba hidupin hotspot, ini bisa jalan bareng, keduanya nggak crash. Kemudian kalau kita cek di bagian recent aplikasi, di sini ada fitur buat ngunci aplikasi biar nggak kekunci ya, di pojok kanan bawah. Terus ada menu clear all juga. Kalau untuk di menu tiap aplikasinya ada app info, split screen, skill sama preform. Secara overall custom ROM ini termasuk recommended ya, untuk performanya oke banget. Dibuat sosial media oke. Terus yang aku suka adalah walaupun ini sinyalnya kebaca sedikit ya, kalian bisa lihat di sini aku pakai kartu Indosat sama Telkomsel. Dan untuk Indosatnya itu kalau di MIUI dia dapat 1 bar, itu aja udah untung banget ya. Kalau untuk Telkomsel di MIUI itu udah penuh, pasti penuh. Tapi di custom ROM ini walaupun kebaca sedikit ya barnya, tapi untuk sinyalnya ini normal banget. Mungkin gitu aja untuk review kali ini. Kalau kalian punya request silahkan tulis di kolom komentar. Makasih buat yang sudah nonton sejauh ini. Kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Kendul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.